Pilih Pak. Senangan Pak Didik juara Olimpiade atau membawa murid juara Olimpiade? Guru yang sukses, yang berhasil ketika bisa menciptakan juara. Oke. Pak, pernah dengar nggak ada nyanyian kayak gini nih ya? Gimana itu? Matematika, orang mati di Amerika. Oh iya. Datang Belanda, Betul. jatuh cinta. Iya. Itu tuh why gitu Pak? Kenapa anak-anak membuat lelucon dari mata pelajaran matematika itu? Menurut Bapak itu kenapa gitu Pak? Oh, karena itu sebetulnya pada zaman saya ya. Waktu dulu saya SD lah ya. SD juga saya pernah menyanyikan lagu itu gitu. Oh, dulu juga. Oh, iya, udah ada dulu. Sebetulnya bukan penciptaan apa ya, seperti ini aja sebetulnya mah apa ya? Kayak puisi gitu ya. Nah, sama seperti itu gitu. Sebetulnya sama aja dengan hal kayak gitu. Itu bukan ini kemana sih manfaatnya enggak? Ya itu cuma candaan aja, menghibur gitu. Artinya menghibur lah. Atau jangan-jangan sebenarnya anak-anak itu ya gak suka gitu sama matematika karena horor misalkan Pak, kan banyak tuh yang kayak gitu. Bisa saja, sah-sah saja siswa berpandangan kalau karena matematik itu sulit jadi menakutkan, atau dengan lirik lagu tadi ya dikaitkan dengan Belanda kan ya, atau Amerika gitu ya, orang luar sana kan, kita tahu bangsa kita kan dijajah orang luar gitu kan, bisa jadi ada unsur kebencian. Mungkin bisa, tapi insya Allah tidak. Saya karena sekarang sudah mengajar di matematika, sebetulnya itu cuma hanya tadi aja hiburan saja, menghibur hati saja, seperti itu. Nah Pak, pas ketika kan kemarin kita bikin podcast ya, terus kita diupload nih ceritanya gitu kan. Iya. Gimana? Itu di dalam wawancara Bapak kemarin ya dijelasin bahwa dalam pembelajaran matematika itu apa sih namanya, banyak orang kesulitan gitu Pak ya. Iya. Dan nggak semua orang bisa matematika gitu. Oh iya. Saya benci matematika Pak, saya nggak bisa. Nah itu tuh menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap orang-orang yang nggak suka sama matematika dan nggak bisa matematika itu gimana gitu? Ya kalau tadi pertanyaannya ini untuk yang tidak suka dan yang benci dengan matematika gitu. Ya yang tidak suka ya dibuat harus suka. Oh begitu. Itu PR-nya. Oh, bukan ditambah benci gitu. Oh enggak, itu PR. Bukan diusir kelas. Justru PR itu. PR buat seorang pendidik, salah satunya yang mengampu mata pelajaran matematika, saya pribadi. PR bagi saya, bagaimana caranya. Tetapi kita juga tidak bisa tadi, setelah kita sudah melaksanakan dengan beragam metode, dengan metode yang lain pembelajaran, tapi anak ini memang tidak bisa. Kita kan tahu, ada 10 karakter kemampuan manusia yang berbeda. Mungkin ada yang hebat di sosial, ada yang di hitungan, ada yang di agamanya, ada yang lain kan memang tidak semua orang yang cerdas ranking 1 semua pelajaran dikuasai, tidak. Ada yang lemahnya seperti itu kan ya. Saya jadi diingatin sama Pak Didik. Kemarin tuh sempat baca juga tuh. Tapi mungkin tadi 10 emang saya pernah baca 10 teori pembelajaran, 10 kecerdasan manusia. Ada juga yang bilang misalkan menurut Howard Gardner gitu Pak ya. Mungkin pemirsa di rumah boleh cek, tapi saya salah juga gitu ya. Terus yang teori Pak Didik juga pasti ada, saya lupa. Coba pakai yang ini dulu ya. Menurut Howard gitu ya, Howard Gardner gitu kan, dia mempublikasikan bahwa terdapat 8 katanya Pak. Betul, awal 8 betul. Ada yang 8, 10 ini 8 katanya. Tentang kecerdasan manusia begitu kan. Itu Pak, di situ kan ada tuh Pak, ada kecerdasan matematik, logis gitu. Ada yang sifatnya seni. Nah, kalau orang-orang yang suka seni kayak saya begitu itu gimana sih gitu ya, mengarahkan orang yang dasarnya dari seni bisa ke matematika, bisa dimaksimalkan lah gitu. Atau orang yang kinestetik Pak, kadang-kadang orang yang olahraga gitu, kadang matematikanya biasa aja gitu. Seberapa bisa gitu guru matematika menggeser mereka kepada kompetensi matematika dan seberapa maksimal gitu. Ya betul, apa yang disampaikan tadi oleh Fajar ya, pertanyaan tadi, memang ketika orang yang seni kadang-kadang lemah di hitung-hitungan atau tadi ya logika matematiknya ya, atau yang olahraga gitu. Nah disinilah yang menarik buat saya. Kenapa? Karena saya sebelum saya mengambil kuliah
itu jurusan matematik, jangan salah. Saya ini ngambil jurusannya olahraga. Oh gitu Pak? Iya, olahraga. Sebab saya dari dulu ini pemirsa multi talent kayaknya. Bukan. Jadi artinya gini, saya itu terpancing semua rekan-rekan di luar sana, ya, rekan-rekan teman-teman itu tahunya saya itu memang olahraga. Bahkan pertama kali saya ikut pelatihan guru, bahkan saya sampai diingetin oleh teman saya, kamu salah duduknya, bukan di situ, itu olahraga itu, guru penjaskes itu, kamu tuh di sini. Gitu. Oh gitu. Wah, pokoknya itu terjadi lah. Nah, inilah yang menjadi acuan saya. Memang itu secara umum, secara penelitian seperti, tapi saya pribadi saja yang tadinya suka dengan olahraga, tapi saya mencoba salah satunya mengambil jurusan matematik, tantangan bagi saya sehingga saya bisa suka. Bahkan olahraga, matematika, dan seni, tiga-tiga itu saya padukan dan saya pelajari sendiri. Dan alhamdulillah, walaupun tidak mahir gitu ya, tapi ya biar di luar sana yang sudah mengetahui saya seperti apa ya, mangga silakan itu. Ini orang yang disebut dengan multiple intelligence. Benar kan Pak ya? Ya, serba bisa. Bukan serba bisa, sebetulnya bagaimana sugesti kita sih, motivasi kita tinggi atau tidak, dan memang harus bagaimana benar-benar mau pengen menguasai apa tidak gitu. Kalau saya karena tadi orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa ya? Berarti motivasi Bapak yang kencang. Nah, itu. Nih Pak, kan ada orang bilang ya, ada apa ya? Sesuatu yang mendorong kita itu katanya ada dari luar, ada dari dalam ya. Kecerdasan juga ada dua tadi itu menurut saya. Ada yang intrapersonal katanya. Dorongan pun dari luar, dari dalam. Nih, kalau memang kita harus kuat dorongan dari dalam, motivasi gitu ya Pak. Itu juga ada dorongan dari dalam lainnya, yang dari dorongan dalam lainnya. Iya. Contohnya adalah bakat. Pak. Ini menurut Bapak sendiri itu sebenarnya Bapak berbakat gak sih di matematika? Atau boleh ke orang yang nggak terlalu berbakat matematika itu bisa didorong oleh motivasi gitu Pak? Bisa, sangat bisa. Banyak. Saya buktikan dengan siswa. Ini sebelum saya mengajar di Madrasah Aliyah Jamiatul Mu'tadid Cibayak ini, 2008 saya pertama kali ngajar, itu di SDIT, mengabdi di sana. Dan alhamdulillah saya punya, bukan satu siswa ini, saya tapi contohnya dengan satu siswa, tapi saya punya 6 siswa, kasusnya 6 siswa yang sama, hampir sama. Itu di sekolah, di bermacam sekolah? Sekolah, salah satunya tingkat SMP, kemudian tingkat SD ya. Nah ini tingkat SD saya contohin, namanya saya masih teringat tuh, namanya Farid Era Mahendra. Dia itu bolosnya 42 hari. Wah. Ya kan? Kemudian serius itu Pak? Iya, 42 hari. Kemudian apalagi? Di situ dia tidak suka dengan matematik. Kenapa ini? Nah, karena saya dari dulu hobinya. Karena kita harus membetulkan. Ya kalau sudah diberi yang bisa mah, saya sebagai pendidik, pengajar, mau apa lagi? Justru yang nggak bisa ini, yang nggak suka ini kita buat suka dan buat bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa sebetulnya, semua akan bisa. Cuma tinggal bagaimana metode-metode kita, pendekatan-pendekatan kita kepada siswa. Dan akhirnya siswa tersebut, alhamdulillah saya ajak dengan salah satunya pendekatan dengan olahraga juga. Karena dia hobi sepak bola, saya selalu bawa sepak bola. Oh ya, saya bilang tadi kalau dari sini ke matematika. Terus karena hobinya sepak bola, saya bawa ke sepak bola. Terus setelah itu saya ajarin olahraga. Setelah itu matematiknya saya masukin sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah waktu itu pertama kali ada event Olimpiade Matematika, saya ditanya karena saya sebagai pembina, Pak Didik siapa yang mau diajukan sebagai peserta? Kata saya Pak Eda Mahendra. Saya langsung ditentang oleh semua guru. Bayangkan, nggak dipercaya saya oleh guru. Pak Didik, ini sadar nggak? Itu orang pasti gak ada yang percaya Pak, gak mungkin orang bolos, males. Itu, ya, kan? itu. Kan pasti orang kan yang bolos itu bisanya sih Pak ya, iya. Apa namanya dianggapnya gitu sama orang kan, orang yang males, yang bodoh. Betul, tapi dengan cara-cara tertentu Bapak bisa merubah Iya. orang yang tadinya tidak suka menjadi suka matematika, bahkan dengan teknik dan strategi yang lain, strategi berputar namanya. Iya. Menuju matematika melalui olahraga. Matematika. Nah itu metode-metode yang saya lakukan Pak Jar ya. Waktu itu seperti, dan akhirnya guru itu tidak percaya, tapi karena saya punya hak prerogatif sebagai pembina dan kepala sekolah pun waktu itu mengizinkan, ya sudah, hasil akhir itu kan bukan karena saya dan bukan karena siswa yang
cerdas gitu. Tapi waktu sebelum kita bertanding tuh, Olimpiade itu dimulai, saya suruh nginep di rumah saya izin ke orang tuanya, tengah malam kita bangun waktu itu dan memohon yang terbaik lah, hasil kita serahkan semua. Alhamdulillah di tingkat kecamatan dia juara 1, kabupaten, bahkan yang luar biasa masih teringat saya itu sampai kita ke nasional di Jakarta di Senayan. Wah, itu luar biasa. Kalau ada fotonya saya mau, Pak. Oh, tenang. Kita tampilkan iya, ke pemirsa. Kalau itu cerita asli. Asli. Saya kan kalau secara teoretik banyak, Pak. Oh iya. Orang bilang kan dorongan dari dalam lebih kuat daripada luar. Dan dorongan dari luar pun juga sangat membantu. Tapi ini kasus real nyata ya dari orang yang melaksanakan. Jadi guru itu jangan berputus asa, siswa jangan berputus asa, yang penting usaha gitu. Iya. Nah Pak, ada satu yang jadi pertanyaan tadi Pak, semalam suntuk Bapak itu ngapain kita? Kalau saya bukan belajar di malam itu, karena saya bukan SKS malam. Karena saya itu dari dulu oleh orang tua saya diajarkan bahwa ketika kamu mau ujian, besok atau mau ujian atau PTS sekarang mah ya, atau PAT gitu sekarang bahasanya, saya itu 3 hari atau 1 minggu itu udah nggak boleh ngitung-ngitung buku. Oh, kenapa itu? Karena begini, orang tua saya pribadi ketika dicek apa tuh mata pelajaran besok, ada 4 pelajaran, baca aja minimal 5 menit baca. Nanti setiap hari itu baca minimal 5 menit buku itu, gitu. Sehingga ketika mau tempur dengan ujian, ngapain kita harus baca-baca pusing-pusing gitu kan? Kalau mau ya silahkan, itu kan metode ya, itu metode saya gitu. Seperti itu metode saya. Saya tidak. Kenapa? Kata bapak saya begini, saya masih ingat. Kalau besok mau perang, baru bikin senjata. Oh, iya. Nah seperti itu logikanya. Saya pikir iya ya. Tapi senjata itu dibuat terus. Kalau pisau terus diasah-asah, terus diasah kan makin tajam. Nah ini kalau mau dipakai baru diasah. Nah, berarti gitu. Malam itu ya sebelum perang, beberapa saat sebelum perang itu kita harus relaksasi harusnya Pak. Iya, relax aja. Sebelum-sebelumnya harus digenjot. Iya, continue aja belajar ngalir. Tadi nggak seperti disampaikan Pak. Jadi memang pemirsa gitu, nggak leha-leha gitu ya. Iya. Walaupun malam harinya relaksasi, tapi sebelumnya memang digempur. Ya jadi belajar itu ya setiap hari itu. Kalau bisa kan udah jelas belajar itu, mencari ilmu itu kan mulai kita lahir sampai ke liang lahat kan artinya gitu. Jadi saya itu kalau hari Senin apel pelajarannya Selasa ya kita baca minimal 1 pelajaran 5 menit itu cukup lah. Oh gitu. Yang penting continue kata Pak. Iya, continue itu, terus diasah gitu. Luar biasa. Nah itu malam harinya juga Pak. Tadi kan kita kan berhubungan dengan agama gitu. Iya. Harus bagaimana dari sisi psikologis atau sisi agamanya untuk ini loh, untuk membantu siswa untuk tes atau untuk berperang tadi istilahnya gitu ya. Untuk apa tadi namanya itu Pak? Olimpiade. Ya seperti ini sih sebenarnya, kita harus masuk dulu ke dunia anak. Dan kita tuh harus tahu karakter anak ini seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga harus memasukkan penanaman hati yang kuat, artinya ketika kita berhasil, ketika kita nanti suatu saat sukses, itu bukan karena kita. Ada saja mungkin, terutama ya doa dari orang tua udah jelas. Kita sering lupa. Nah, yang kedua doa dari guru jaminan. Ketiga bisa dari doa orang lain, kita nggak tahu. Jadi kesuksesan yang kita dapat, hasil yang kita dapat, itu sebenarnya Allah udah tahu bahwa ini yang terbaik. Bisa saja ketika tes, mungkin banyak ya. Ada yang malamnya, agamanya, tengah malamnya bangun sholat, nggak berhenti, belajar terus-terusan, tapi tidak lulus contohnya. Nah, Allah tahu, karena dia belum bagus untuk saat ini. Kalau dia lulus sekarang. Memang sulit menanamkan itu. Mungkin ada yang, ya contoh tes apa gitu ya, contohnya belajar enggak, tapi lulus gitu. Nah, mungkin itu bisa saja jadi ujian, titipan dari Allah. Betul. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu itu gitu. Artinya ditanamkan dulu bahwa keberhasilan yang kita raih itu, kalau kita mengaji untuk diri sendiri itu paling 20%. 80%-nya tidak lain, tidak bukan keridhaan dari orang tua dan dari guru. Menurut saya seperti itu. Dan doa-doa dari orang lain tentunya ya. Betul ya, pemirsa sekalian, betul. Aspek
psikologi, aspek tentang keagamaan, Iya. ya, sikap, gitu. Betul. Sikap apa namanya, sikap keagamaan, gitu. Itu sangat penting mempengaruhi anak itu dalam segala kondisi, tidak hanya untuk tes, Iya, untuk iya. keseharian, untuk belajar juga. Gitu. Tapi tetap seperti apa yang dibilang oleh Pak Didik ini, tetap walaupun kita punya sikap yang baik, usaha juga harus terus menerus namanya, tidak berat, tapi terus menerus dan kontinu. Iya, betul. Nah, Pak Didik mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu nih Pak Didik. Iya. Gimana tuh? Sebagai guru matematika nih dari dulu sampai sekarang tuh perjalanannya bagaimana nih, gitu ya? Apakah Pak Didik tuh selalu sukses terus, selalu pintar terus, atau mengalami fluktuasi? Kadang Pak Didik bagus, jelek dalam matematika gitu, atau memang punya bakat tersendiri dalam matematika? Terus yang kedua, sejauh ini Pak Didik apa sih momen-momen yang tak terlupakan di dalam dunia matematika, dan prestasi Pak Didik itu seperti apa yang bisa ditularkan kepada pemirsa di rumah? Gitu. Oh iya, baik Pak Jar ya. Dengan tadi salah satunya perjalanan saya di matematik naik turun itu ya namanya juga salah satunya perjalanan hidup ya. Iya, pastilah ada turun naiknya gitu. Ketika salah satunya keberhasilan kita gitu ya, atau hal yang terjadi, niat kita baik sebetulnya tapi tidak semua memandang baik gitu kan, itu salah satu bisa saja menjatuhkan kesemangatan kita gitu. Salah satunya saya di 2008 pertama kali ngajar. Terus terang Pak Jar, saya ngajar ini sekarang memang di MAJMC ya, di Aliyah nih, di Jamiatul Muqtadi Cibayawak. Sekarang dari tahun 14 saya masuk sini. Sebelum mengajar itu, kalau perjalanan ngajar saya itu, saya sampai sekarang saya hitung tuh 16 sekolah. 16 sekolah. 16 sekolah dari tingkat SD, SMP, Sanawiyah, SMK, terus SMA, MTS tuh ya, kemudian Aliyah. Dulu saya juga alhamdulillah dulu, tapi sekarang saya sudah tidak karena memang tadilah ada syarat yang belum bisa saya tempuh. Ngajar di perkuliahan juga sama alhamdulillah saya juga pernah. Luar biasa. Iya, di kebetulan megang statistik. Jadi perjalanan itu alhamdulillah gitu. Ada lintasan. Sehingga ketika ngajar di SD, di SMP, di Aliyah atau di tingkat tinggi kuliahan, itu kan berbeda. Saya harus bisa. Harus menyesuaikan audiennya. Masa saya ngajar anak Aliyah harus ngajar seperti SD, itu kan nggak mungkin. Jadi kemampuan pedagogis harus bisa. Nah, ini jadi PR. Makanya pedagogik seorang pendidik atau seorang guru itu harus dikuasai. Itu penting. Kadang-kadang ya wajar lah ya ketika ada, anggaplah siswa yang belum bisa menguasai gitu. Ada timbul manusiawinya, hawa nafsu kita. Kenapa sih nggak bisa aja gitu? Padahal mungkin Allah itu lagi menguji kita. Di situ ladang ibadah yang banyak. Ketika Anda bisa merubah, yang nggak suka jadi suka, yang nggak bisa jadi bisa, apalagi sampai berprestasi, raihan pahala ternyata banyak di situ. Gitu. Kalau ngajar yang sudah bisa mah ya biasa aja kan ya. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi untuk sama lah semangat. Iya. Gitu ya. Jadi turunnya itu ya tadi pernah dulu saya pertama merintis. Sebenarnya saya tuh ngajar tuh terus terang belajar ya bukan di matematik dulu gitu. Saya ngajar olahraga, kemudian saya juga ngajar akidah akhlak, pernah ngajar SKI juga pernah, Al-Quran hadis juga pernah gitu ya. Bahkan saya ngajar SBK juga pernah gitu ya. Multi intelligence. Gitu. Cuma itu, tapi saya bukan partnya dari situ, tapi karena saya dikasih kepercayaan waktu itu, dan saya ketika dikasih kepercayaan, maka di situ saya belajar. Salah satunya contoh, waktu saya, anggaplah saya masih kurang di bab hafalan ya, hafalan Quran itu. Karena saya disuruh ngetes oleh kepala sekolah, waktu kepala sekolah SDIT itu. Pernah tuh, Pak Didik harus ngetes. Saya bener tuh, gak bisa tidur saya. Beneran, saya harus hafalin tuh 3 surat itu. Kenapa? Sebelum ngetes syaratnya, kitanya harus hafal dulu. Nah itu yang jadi. Tapi ternyata tadi, kita juga ke siswa itu juga bisa menjadi guru. Saya selalu sampaikan kalau di Aliyah JMC, nah ingat kalau Anda belajar cuma niatnya untuk pintar dan cerdas, gak usah belajar. Niat dulu di rumah, niat itu ibadah, niat itu pengen merubah akhlak yang baik, gitu, menghargai, nanti suksesnya itu barokah ke ilmunya, itu satu. Yang kedua, saya selalu bilang ke anak, ingat ya nak, ingat hati-hati kalau belajar. Kalau pintar dan jelas itu titipan aja, tinggal kita yang ngejaga. Gitu. Semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Bahkan kalian itu guru saya juga.
Salah satunya guru sebagai pelajaran kesabaran. Silakan, sok. Bapak ngajar juga kan ya. Coba kalau nggak sabar kita di kelas ya. Iya. Kadang ada keselnya, wajar manusiawi. Iya, manusiawi. Rasa sayang kita sebagai guru lebih besar. Makanya kita juga harus diperkuat. Salah satunya tadi bab keagamaan tadi kita padukan. Insya Allah nanti kita akan menyadari itu ketika kita manusiawinya keluar, kita juga punya rem gitu artinya. Dan mengingat kita tuh harus sadar, guru-guru ya harus sabar maksud saya. Iya. Itu karena dalam moto pendidikan secara internasional kan ada istilah tuh namanya long life education. Betul. Betul kan? Betul. Dalam agama kita juga kan tulal hayat gitu ya, kan. Betul. Tulal hayat. Betul. Gitu. Panjang waktunya gitu. Mohon bersabar. Dan siswa-siswa juga harus bersabar, belajar. Mau belajar dan mau diajar. Nih Pak Dedek nih. Pertanyaan pamungkas nih ya. Wah, padahal masih seru nih Pak. Wah. Nah, sekarang kita mau ada agenda kita ya. Iya, siap. Pak Dedek pertanyaan. Pak Dedek pertanyaannya sehubungan dengan matematika. Oke. Tadi dulu, saya berpikir dulu Pak. Siap. Jangan yang susah-susah lah pertanyaannya lah, yang santai-santai aja. Oke. Gitu. Pilih Pak. Senangan Pak Didik juara Olimpiade atau membawa murid juara Olimpiade? Guru yang sukses, yang berhasil ketika bisa menciptakan juara. Gitu, menghasilkan juara. Gitu. Menghasilkan juara. Contoh saya ngajar matematik nih ya. Oke lah secara transfer ilmu, oke berhasil. Tapi ketika belum melahirkan, tapi alhamdulillah saya juga masih tadi nggak saya ceritakan sih sebetulnya. Mohon maaf nih. Di MAJMC ini juga pernah ada siswa yang jarang sekolah. Iya. Dulu kelas 11 IPS. Ahmad. Namanya Ahmad Daini, masih apa tuh? Udah lulus ya. Saya masukin tuh untuk ikut Olimpiade di KKM matematik. Jarang sekolah. Dan alhamdulillah juara 2. Dampaknya ketika dia udah itu, dia selalu rajin sekolah. Salah satu yang saya ceritakan tadi pada Mahendra yang 42 hari bolos tuh paling rajin sekolah. Setelah jadi itu. Iya, makanya kita rubah gitu. Wow, jadi ada sesuatu yang terbalik nih. Ada sesuatu yang terbalik. Biasanya pada umum tadi masuk juara. Ini beda ya. Nah, jadi setiap siswa itu macam-macam Pak ya. Iya. Untuk khusus ini Iya. untuk siswa yang seperti ini ada potensi loh maksudnya ya. Bagi yang ternyata malas Iya, masuk bisa kita treatment. Mudah-mudahan saat itu juga malah jadi rajin masuk. Iya, jadi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada. Bagaimana kita? Yang penting saya tadi terapkan bahwa saya seorang pendidik selalu berpegang bahwa guru yang berhasil itu bisa menciptakan siswa sukses atau berhasil dulu ya. Salah satunya itu. Yang kedua ya tadi jangan lupa dengan adab dan akhlak kita selalu jaga kepada orang tua dan guru-guru kita. Salah satunya itu yang bisa membuat kita ilmu kita barokah sehingga apa yang kita pelajari insya Allah diberi kemudahan. Itu saja mungkin yang saya selalu melakukan gitu. Oke, pemirsa sekalian. Iya. Kita sudah mendengar percakapan yang sangat berkualitas orang yang wah, bisa aja nih Pak Ajat. Iya. Matematik logis. Untuk itu di rumah, yang di rumah segera untuk berpikir logis. Kan? Siap. Untuk siswa-siswa segera berpikir logis. Untuk para guru seperti saya dan yang lain juga segera berpikir logis. Bagaimana caranya pendidikan kita maju dan menjadi lebih baik. Betul. Pelajari strategi masing-masing sesuai dengan kemampuan kita dan jadikan pembelajar di Indonesia itu bisa menikmati ilmu dan bisa menikmati prestasi. Oke Pak Didik, sekian. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Jan. Terima kasih. Sukses terus ya. Iya, siap. Doakan saja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.